Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andi Nugroho. Saya dari kelas PSIK 5A kelompok A5. NIM saya 1810201070. Di sini kita akan sedikit membahas tentang apa sih itu hernia, terus pencegahannya, terus gejalanya seperti apa begitu ya. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya hernia itu apa. Hernia sendiri itu adalah kondisi di mana organ dalam tubuh mencuat atau keluar sebagian dari otot atau jaringan ikat di sekitarnya yang mengalami kelemahan. Biasanya itu terjadi di bagian usus atau umbilikus. Kemudian penyebabnya itu ada dua. Yang pertama itu lemahnya dinding otot yang berfungsi sebagai penahan organ tadi. Itu karena faktor usia, terus bawaan lahir atau cacat, terutama pada bagian umbilikus dan diafragma. Kemudian ada yang selanjutnya, itu karena tekanan yang terlalu besar. Biasanya terjadi karena mengangkat beban yang berat. Itu dipastikan, misalkan kita mau mengangkat barang, itu dipastikan dulu barang yang kita angkat itu tidak lebih berat dari berat badan kita, seperti itu. Kemudian kesusahan konstipasi, terus kehamilan itu juga bisa menyebabkan hernia karena organ-organnya tadi kan terdesak oleh janin yang berkembang di dalam perut. Kemudian penumpukan cairan di rongga perut juga bisa. Kemudian peningkatan berat badan, jadi orang yang overweight atau mengalami kegemukan itu bisa mengalami hernia karena kan mengalami kegemukan di perutnya, mungkin jadi kayak terdesak seperti itu. Nah, selanjutnya gejalanya itu apa aja sih gitu kan. Gejalanya itu terdapat, yang pertama terdapat benjolan, kemudian yang kedua terdapat nyeri saat batuk atau mengejan. Jadi orang yang batuk lama itu biasanya bisa terkena hernia karena kan kayak gitu kan, kayak gitu mengalami di perutnya seperti itu. Kemudian rasa sakit pada bagian selangkangan itu nanti saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian rasa nyeri perih atau pada area benjolan, jadi itu di area benjolannya itu terasa perih gitu. Nah, kita langsung saja ke jenis-jenis hernianya itu apa saja. Jenis-jenis hernia itu ada yang pertama hernia inguinalis. Itu kondisi di mana usus jaringan lemak mencuat ke selangkangan dan paling sering terjadi pada pria. Selanjutnya yang kedua itu ada hernia femoralis, jaringan lemak dan usus mencuat ke bagian paha. Biasanya itu terjadi pada wanita. Kemudian ada hernia umbilikus, itu sama pengertiannya kayak di atas tadi. Sebagian lemak dan usus mencuat ke bagian dinding perut pada anak-anak. Biasanya itu terjadi pada anak di bawah usia 6 bulan. Dikarenakan anak usia 6 bulan kan penutupan umbilikusnya belum maksimal atau belum sempurna seperti itu. Selanjutnya ada hernia hiatus atau sebagian dari lambung mencuat ke dalam rongga dada. Kemudian ada lagi hernia insisional, itu organ usus atau jaringan lemak mencuat keluar dari bekas luka operasi. Jadi orang yang selesai operasi itu disarankan untuk makan makanan yang bergizi seperti ikan-ikanan dan sayur-sayuran, dikarenakan untuk mencegah salah satunya hernia tersebut supaya cepat kering lukanya, jadi cepat menutup dengan sempurna. Kemudian cara pencegahannya itu dengan cara menjaga berat badan. Jadi orang yang overweight atau mengalami berat badan lebih itu biasanya ada risiko terkena hernia karena kan terdesak di bagian perutnya itu. Kemudian konstipasi. Nah,
Orang yang konstipasi itu kan pastinya kesusahan untuk BAB, dan pastinya dia akan mengejan, dan di perutnya itu mengalami apa namanya, mengejan di bagian perut, kayak ada desakan gitu yang lebih gitu, jadi itu bisa terkena hernia. Kemudian hindari angkat beban yang berat, sudah saya jelaskan di depan tadi. Pastikan kalau kita ingin mengangkat suatu barang, itu dipastikan dulu barang yang kita angkat itu lebih ringan daripada berat badan kita, atau tidak lebih berat dari berat badan kita, seperti itu. Kemudian juga ada penyakit kronis lainnya. Nah, bagaimana kalau sudah terkena hernia gitu kan? Yang pertama, langsung kita datang atau konsultasikan dengan dokter ahli bedah. Kita ungkapkan apa yang kita alami, misalkan nyerinya di mana, pembengkakannya di mana. Jadi kan nanti kita dapat solusi dari dokter, misalkan nyerinya di bagian perut. Nah, ternyata itu hernia umbilikus. Nanti penanganannya itu seperti apa gitu kan. Lebih baiknya begitu. Terus selanjutnya kalau terjadi pada anak-anak, biasanya itu bisa sembuh, tetapi paling sering itu diselesaikan dengan cara operasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.